Shalom saudara, apa kabarnya? Zaman gelap mati dan zaman terang hidup. Saudara-saudaraku, Alkisah tentang masa kelam penuh misteri ilahi. Masa ini pernah terjadi dan berlangsung dalam kurun waktu lebih kurang 400 tahun lamanya sebelum Yesus datang pertama kali. Saudaraku, zaman ini mengantarai antara kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Waktu itu disebut zaman gelap. Mengapa dinamai zaman gelap? Oleh sebab sepanjang 400 tahun itu Tuhan Allah tidak mengutus nabi-nabinya ke bumi. Maka terang firman Tuhan, rema maupun pesan-pesan Tuhan tidak didengar oleh masyarakat di bumi. Meskipun intuisi, kegerakan hati masih melekat dan masih ada di hati manusia waktu itu. Tetapi iblis lambat laun tetap lebih leluasa mempengaruhi manusia. Saudaraku, nilai-nilai dan standar patokan moral Allah mulai tergeser di sana sini. Pergeseran nilai-nilai luhur, berhalaisme, perbuatan daging, segala dosa bebas dilakukan orang pada waktu itu. Sepanjang 400 tahun orang jauh hatinya daripada Tuhan. Namun saudaraku, seperti nubuatan Nabi Yesaya, sebagai tunas dari tanah kering, sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam satu hari saja. Sudah dapat baca dalam Yesaya 53 dan di dalam kitab Zakaria 3 ayat 8 dan 9. Yesus sang penebus, tunas terang dunia itu datang, mengampuni segala dosa, menanggung penyakit kita, dan memikul kesengsaraan kita. Yesus terus menuntun orang yang percaya pada kebenaran dan menuju kepada hidup. Saudara-saudaraku, di zaman Yesus datang, penyesatan, pemutarbalikan patokan moral Allah betul-betul dan sungguh-sungguh sudah terkondisi pada masyarakat waktu itu. Sebabnya Yesus berkata, sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak punya dalih bagi dosa-dosa mereka. Yohanes 15 ayat 22. Itu artinya apa, saudaraku? Manusia betul-betul telah dibutakan hatinya oleh ilah zaman ini. Saudaraku, dan terbukti mereka merasa tidak berdosa dan tidak ngeh bahwa dirinya bakal lenyap. Saudaraku, demikianlah hari ini. Jika terang Injil itu tidak diberitakan, Yesus tidak dihadirkan, maka dunia penyesatan semakin melaju. Orang merasa dirinya fine-fine saja, seolah-olah benar, seakan-akan tidak merasa berdosa. Saudaraku, bila ajaran sesat dibiarkan dan tidak pernah di-counter, maka orang akan dan makin tersesat dan binasa. Itu sebabnya di zaman terang dan di zaman yang sangat berpeluang sekarang ini, terang Injil harus tembus di mana-mana. Saudara-saudaraku, di dunia maya yang gelap, di outdoor area, di masyarakat umum, di luar sana yang gelap, Tuhan ingin Injil didengar, diberitakan semua sebelum masa murka Allah itu tiba. Saudara-saudaraku, kita semua diutus untuk mengkomunikasikan kabar baik itu, supaya sebanyak mungkin orang mendengar dan terselamatkan. Yesus adalah jalan satu-satunya menuju kepada hidup kekal itu. Ia telah mati ganti kita. Ia telah menebus kita. Darahnya menjadi pembayaran bagi hutang-hutang dosa kita. Tanpa Yesus orang binasa. Itu sebabnya mari setiap kita terlibat aktif di dalam kegerakan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Yang pertama, sisipkan para pemberita Injil lewat doa-doa dalam syafaat saudara setiap hari. Yang kedua, yang pertama, sisipkan para pemberita Injil dalam doa syafaat saudara setiap hari. Yang kedua, support mereka dengan apa saja yang saudara dapat berikan.
Yang ketiga, biar setiap kita jadi saksinya, menjadi surat yang terbuka dibaca oleh semua orang, dimanapun kita tinggal dan berada. Saudaraku, hiduplah bijak, lemah lembut dan rendah hati. Firman Tuhan berkata, siapa bijak mengambil hati orang. Biar kiranya saudara tergerak dan terlibat di dalam kegerakan rohnya. Tuhan memampukan saudara, haleluya.